早上好, hai teman. Anak-anak selamat pagi. Nah, tadi itu Ibu Mei sapa pakai bahasa apa? Pakai bahasa Mandarin. Anak-anak, bahasa Mandarin itu kan adalah salah satu dari banyak bahasa. Nah, itu adalah salah satu pengetahuan. Anak-anak, Ibu Mei mau tanya, pengetahuan itu kepintaran berbahasa itu kita dapatkan dari mana? Dari belajar di kelas, betul sekali. Dari papa dan mama waktu papa ajar. Dari ibu guru mengajarkan. Nah, akan tetapi anak-anak, sumber dari semua pengetahuan kita adalah dari mana? Betul sekali, dari Tuhan. Tuhanlah sumber pengetahuan kita. Tuhanlah sumber hikmat. Tuhanlah sumber semua kepandaian kita. Nah, anak-anak, Ibu Mei mau bacakan dari Amsal 1 ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Satu kali lagi ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Coba kalian ingat-ingat, pernah baca di mana ini? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Di mana? Di gedung sekolah. Kalau kalian ingat dulu waktu datang ke sekolah, di gedung SD itu ada tulisan besar sekali, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya anak-anak, semua kepintaran kita itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita bisa membaca ABC, kalau kita bisa berhitung 1, 2, 3, kalau kita bisa menari, kalau kita bisa menyanyi, kalau kita bisa bahasa Indonesia, itu semua asalnya dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kepintaran kita. Nah, anak-anak tahu enggak pengetahuan yang paling hebat itu apa? Apa sih pengetahuan yang paling hebat? Orang itu jadi paling hebat waktu dia tahu apa? Tahu matematika, tahu berhitung, atau tahu bahasa Inggris, atau apa anak-anak? Pengetahuan yang paling hebat dari seseorang itu adalah waktu dia takut akan Tuhan. Waktu dia itu takut akan Tuhan. Jadi kita sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh hidup sesuai apa yang Tuhan mau dalam hidupnya kita. Nah, itulah artinya pengetahuan yang paling hebat gitu. Karena kenapa anak-anak? Karena Tuhan itu adalah sumber hikmat, sumber pengetahuan kita. Jadi anak-anak, kalau kita mau sekolah, kan kita sekolah supaya kita pintar, supaya kita berpengetahuan, supaya kita berakal budi. Nah, sebelum kita belajar atau sesudah kita belajar, makanya kita selalu berdoa karena kita tahu bahwa kepintaran kita itu datangnya dari Tuhan. Gitu anak-anak. Jadi hari ini sebelum kita nanti belajar, kita mau berdoa dulu. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya Tuhan tolong kita. Kalau kita punya hikmat, kalau kita punya kepintaran, semuanya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Anak-anak, mari kita sama-sama lipat tangan, kita mau berdoa. Ikut Ibu Mei berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberikan kepintaran. Tuhan tolong supaya saya hidup mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa.
Amin. Selamat belajar anak-anak. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Hai, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Sania. Selamat pagi Bu Ros. Selamat pagi juga. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, Yes, yes. Kita semua pastinya sehat. Tuhan memberikan kita kesehatan. Jadi jangan lupa bangun tidur kita harus berdoa dulu. Bilang terima kasih kepada Tuhan. Kita semua boleh bangun, tidak sakit. Bagi yang sakit, jangan lupa minum obat dan berdoa juga kepada Tuhan supaya dapat sembuh. Ibu Ros juga kemarin lagi sakit kepala, sampai minum obat, Ibu. Terus berdoa juga sembuh. Hari ini tahu nggak hari apa ya? Hari Rabu. Hari ini Ibu Ros sama Ibu Sania merah-merah ya. Hari Rabu ceria, pagi-pagi harus ceria semangat, makanya pakai merah-merah. Tanggal berapa? Tanggal 7 Oktober 2020. Masih ingat kan? Kita berada di bulan yang ke-10, bulan Oktober. Ya, jadi sekarang bukan September lagi, sudah bulan yang baru, bulan Oktober. Tidak lama lagi ganti jadi November, Desember. Aduh, terus nanti tahun baru. Semuanya terasa cepat ya. Nah, anak-anak di rumah juga pasti merasa seperti itu. Loh, kok udah tiba-tiba udah Oktober ya Bu ya? Tiba-tiba kok udah November ya Ibu ya? Ya, jadi tidak terasa. Apalagi kalau kita belajar di rumahnya dengan senang. Sudah siap mau belajar? Siap. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Kita nyanyi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Terus nyanyi lagu. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to you. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukmu, selamat pagi, apa kabar? Baik. Ya, baik. Bagaimana anak-anak di rumah? Baik. Iya, baik. Sekarang ada lagu baru ya, tentang tapi sebelumnya Ibu mau bilang dulu. Apa saja yang harus kita lakukan saat berbelanja ke swalayan atau supermarket atau ke pasar? Kalau lagi mau bayar, kita harus ngapain Ibu? Harus Antri. Kita harus antri. Jaga jarak juga ya, lagi masa pandemi. Jaga jarak, pakai masker, keluar, jaga jarak, tidak boleh dekat-dekat, bayar, antri. Antri tidak boleh menerobos ya. Tidak boleh tiba-tiba datang langsung, awas, minggir. Bayar dulu, tidak boleh ya. Harus mengantri. Kita ada lagu barunya, tapi nanti sebelum nonton, ke anak-anak ikutin dulu tentang syair lagunya ya. Yang pertama, bila kita menunggu giliran dengan teman tak usah berebutan, bersabarlah, semoga takkan lama, tiba juga
tiba juga giliran bagimu. giliran bagimu. Antri yo antri, Antri yo antri, baris yang rapi, baris yang rapi, jangan mendahului. jangan mendahului. Antri yo antri, Antri yo antri, walau berdiri, walau berdiri, semua ikhlas di hati. semua ikhlas di hati. Antri membuat Antri membuat tertib dan nyaman. tertib dan nyaman. Jauhi keributan. Jauhi keributan. Antri adalah Antri adalah akhlak mulia. akhlak mulia. Ayo dibiasakan. Ayo dibiasakan. Oke, anak-anak tonton videonya. Bila kita menunggu giliran dengan teman, tak usah berebutan. Bersabarlah, semoga takkan lama. Tiba juga giliran bagimu. Antri yo antri, baris yang rapi, jangan mendahului. Antri yo antri, walau berdiri, semua ikhlas di hati. Antri membuat tertib dan nyaman, jauhi keributan. Antri adalah akhlak mulia, ayo dibiasakan. Nah, itu tadi kan video lagunya, lagu baru yang bilang antri ya antri, baris yang rapi ya. Terus juga anak-anak mau nonton tentang video manfaat di dalam mengantri. Jadi nanti tolong divideokan. Setelah nonton itu anak-anak bilang apa saja manfaat mengantri ya. Kita nonton dulu. Hai Kals, pasti kalian pernah mengantri saat akan membeli sesuatu atau mendapatkan suatu pelayanan. Dan kita harus sabar menunggu giliran, ya kan? Tetapi, tahukah kalian bahwa di balik kesabaran kita menunggu, ternyata tertib mengantri itu banyak sekali manfaatnya. Hah? Masa sih? Kok bisa menunggu itu bermanfaat? Nah, ayo kita cari tahu di sini. Mengantri akan mempercepat proses layanan karena semua tertib sehingga pelayanan berjalan lancar. Yang datang lebih awal mendapat barisan di depan, yang terlambat mengantri di belakang. Kita jadi belajar untuk mengatur waktu dengan baik. Mendapat teman baru karena saat mengantri kita bisa bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain yang juga sedang mengantri. Menjadi kreatif, karena sambil menunggu kita bisa memikirkan dan melakukan hal-hal yang menarik agar tidak bosan. Memiliki sikap-sikap positif, seperti menghargai orang lain yang sudah mengantri lebih dahulu, sabar, disiplin, dan jujur, sehingga tidak menyerobot antrian. Banyak kan manfaat mengantri yang ternyata sangat positif? Jadi, yuk kita budayakan diri kita untuk tertib, karena tertib itu keren. Cool! Semangat ya, Kals! Nah, ini sudah ada Ibu Sania ya. Ibu Sania mau melakukan gerakan memegang anggota tubuh. Ikutin aba-aba dari Ibu Ros. Kepala, kepala, pundak, lutut, kaki. Lagi ya. Kepala, pundak, lutut, 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 kaki. Kepala, kaki, lutut, pundak, kaki, kepala. Oke, selesai. Bagus. Nah, tugas anak-anak di rumah, kita mau menjiplak kepik. Yang pertama, lihat ya, kita bikin kepalanya dulu.
terus badan, nah nanti kerjaannya ada di buku menempel. Terus kita bikin bulat-bulatnya, bikin bulat, terus ini yang di atas kepalanya. Oke, apalagi ya yang kurang nampak soalnya. Oh sudah jadi. Nah, tugas yang kedua kita mau bikin ulat ya. Ini sudah ada daunnya. Nanti daun ini digunting. Kalau sudah digunting, ini dibuka. Ini juga digunting lingkarannya. Anak-anak kasih mata dan mulutnya, senyum. Dan ini dibentuk seperti ini dan dilem. Kalau sudah semuanya dilem, jadinya seperti ini anak-anak. Tuh, cantik kan? Nanti ditempel ke atas daunnya ini. Nih, lihat kepalanya nih. Sudah ada mata dan mulutnya. Begini ya. Bisa ya anak-anak ya, bikinnya di rumah. Belajar kita sekarang sudah selesai. Sekarang kita mau lipat tangan, kita mau nyanyi Bapak terima kasih. Terima kasih. Engkau sudah menolong kami, memberkati kami. Dan saat ini kami sudah selesai belajar. Tuhan tolong agar kami di rumah dapat mengerjakan semua tugas-tugas yang Ibu Guru berikan kepada kami dengan baik. Ya Tuhan, ajari kami taat dan patuh kepada perintah Ibu Guru, Mama Papa, dan terutama kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua orang-orang yang kami sayangi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat belajar di rumah anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.